mereka ini bersatu padu untuk menjaga Nusantara. 7 itu ya? 7. Satunya lagi adalah mereka Patreon yang mewakili yang pulau-pulau kecil. Ya, mereka Atlantisnya. Oh, iya. Terkumpullah satu semacam bahwasanya ini Indonesia, ini keren banget, luar biasa banget, luas banget. Ya kan? Namun memang kita ngelihat bahwasanya kejayaan, kebesaran, kekayaan, khasanah Indonesia ini belum tertampil dengan entertainment menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Asmen Talk. Ceritain aja teman cerita kita. Malam ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang kreator, kemudian konseptor juga. Ya, yang bisa menggabungkan antara animasi, kemudian dan nilai-nilai kebangsaan dan Indonesia. Seperti apa? Kita perkenalkan ya. Mas Aceh. Selamat datang Mas Aceh. Terima kasih. Lebih tepatnya Mas Iksan ya. Iya. Nama ininya. Kalau Mas Aceh ini nama penanya. Nama gitu pena ya. ya. Oke. Ini sebenarnya banyak yang saya mau tanyakan tentang konsep-konsepnya, kemudian karya-karyanya. Cuman sebelum sampai ke situ, mau nanya dulu nih, perjalanannya sampai ke titik disebut kreator tuh seperti apa sih, lika-likunya gitu ya? Oh iya. Oke, silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Hatta atas undangannya di podcast Asmen. Ya, mungkin ya bicara perjalanan, semua orang punya perjalanan ya, Mas Hatta ya. Nah, mungkin ada satu hal yang memang secara personal itu yang saya alami, yang dimana ada satu peristiwa saya di zaman tahun 2022, saya sempat kuliah waktu itu, kuliah saya di ISIP di Lenteng Agung, yang naik kereta setiap hari itu kan, yang naik kereta setiap hari, dan pintunya saat itu masih kebuka itu. Ya kan, pintu masih kebuka. Keretanya masih dulu ya, sebelum ada RV yang sekarang ini yang apa namanya sudah rapi, sudah nyaman. Dulu tuh masih ibaratnya ada pengamen, ada macam-macam, ada yang bawa ayam, kambing gitu kan. Kayak gitu masih ada tuh kan. Zaman itu tuh ini saya jalurnya tuh naik kereta. Nah, satu hari dalam perjalanan pulang dari kampus, saya ada satu peristiwa yang sampai sekarang nggak pernah saya lupa. Mungkin ini salah satu dari peristiwa kenapa menjadi sebuah perjalanan yang menuju ke arah kreativitas kreator itu ya. Nah, ada satu peristiwa itu adalah, jadi di kereta tuh waktu itu pintunya kan masih kebuka kan. Nah, kita naik kereta itu ibaratnya nikmatin senja, wah nyaman banget nih kan. Ada teman ngingetin kan, Mas Aceh, itu kakinya diangkat. Nah, buat saya itu pintu kereta sama peron itu masih muat ini kaki nih kan. Di tahun 2002 itu tuh. Itu santai aja. Iya. Kakinya diangkat. Kaki angkat. Berisik ya. Saya nggak nyaman dikasih tahu itu. Terus teman ngingetin lagi, angkat nanti kena peron. Jaraknya jauh kok gitu kan, saya lihat gitu kan. Nah, peristiwa itu tuh nengok aja santai karena nikmatin senja gitu. Asik banget. Sampai kelihatan tuh peron 200 meter, 100 meter, 50 meter, masih kaki saya masih juntai. Bahkan saya mainin kaki saya begini. Wah, santai-santai gitu kan. Teman saya bilang, angkat. Ih, bawil ya gitu ya. Maksudnya ada ibaratnya diingetin sama temen itu kan. Nah, tahun 2002 itu di waktu itu ibaratnya kejadian itu sampai saya ibaratnya menganggap itu hal biasa ya kalau kereta itu jaraknya itu ya. Jadi kaki masih ada ruang lah untuk bisa ini kaki saya sampai 50 meter, sampai 30 meter, sampai 10 meter, saya masih ke depan itu. Kena. Tapi justru ini kejadiannya nih. Endingnya adalah ada satu hati, kayak kata hati gitu kan, kaki angkat. Saya angkat dengan setengah hati saya itu kan. Pas angkat setengah hati ini, begini kan, itu ternyata peron sama pintu itu jaraknya itu cuma segini. Itu kalau misalkan kaki itu nggak saya angkat. Nyaris. Itu dari ujung kaki sampai ujung kepala itu darah itu kayak ngalir. Oh iyalah. Teriak sekenceng-kencengnya gitu. Itu peristiwa yang nggak mungkin saya lupa sampai kapanpun. Ya kan. Nah, peristiwa itu yang akhirnya menyadarkan saya kan. Ibaratnya di tahun 2002 itu kan kurang lebih berarti 23 tahun lalu ya kan. Bahwasanya ini saya selamat dari kematian.
Kalau mungkin kakinya saya masih ngejuntai, itu saya bisa minimal pincang, cacat, ya kan, mati. Itu banyak kejadian itu. Di zaman itu masih ada kejadian itu kan. Nah itu tahun 2002 itu membuat saya sesuatu yang, wah ini masih saya masih diselamatkan. Nah dari peristiwa itu, saking benar-benar pemuncaknya, kayak ibaratnya ada satu hormon yang nggak bisa ditahan, hormon rasa syukur, hormon yang ibaratnya jiwa yang benar-benar kita kayak terpanggil dikasih kesempatan kehidupan. Nah disitulah kejadian itu nama saya itu Iksan Effadi itu kan, ya. Apa nih yang bisa memberikan sesuatu ke dalam kehidupan ini? Jadi janjinya adalah bahwa selama kaki tangan kita masih ada dan kita masih hidup utuh, ya kita buatlah karya. Karya yang ibaratnya setelah kita mati di kehidupan ini, kita nanti bisa ibaratnya menjadi jariah, dan juga orang-orang ibaratnya masyarakat luas bisa masih menikmatinya seperti itu. Itu kita masih belum tahu itu. Belum masuk ke dunia apapun itu kan, tapi ya dari hal itulah yang akhirnya apa sih sesuatu yang ibaratnya masih ada sampai sekarang tapi zamannya udah lewat, Arca kan. Nah, jadi nama saya itu Aceh Arca itu. Dari situ ya. Nah, Aceh Arca itu nama pena saya. Kebetulan saya tumbuh di lingkungan dunia kreatif, penulisan. Jadi kalau misalkan saya pakai nama itu nama Aceh Arca. Itu sampai sekarang ibaratnya. Nah, nama aslinya Iksan Asadi, tapi nama penanya Aceh Arca. Dan bahkan saya bikin email ibaratnya karena masuk ke dunia kreatif itu, email saya di zaman itu Gmail kan Google baru-baru ya, ibaratnya tahun 2004 2006 ya. Saya pakai nama itu, email saya ada Raja Kreator. Jadi benar-benar pengen mengukuhkan ini kreator gitu kan, jadi Raja Kreator. Nah, perjalanan itulah yang ibaratnya dari peristiwa tadi mungkin masih ada kaitannya, bahwasanya ada satu dorongan bahwasanya harus berbuat sesuatu yang ibaratnya memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Pertama yang dibuat apa? Yang pertama dibuat itu mulai dari kampus. Jadi kreasi yang dibuat film. Jadi kita bikin film pendek. Oke. Film pendek zaman itu adalah festival film independen yang itu di HTV Awards itu kan, zaman itu kan. Nah, bermula dari ibaratnya kegiatan kesenian, saya menjadi bagian dari panitianya, volunteer istilahnya zaman itu kan. Jak Art Festival di tahun 2000, 2001, 2002 mungkin kalau yang orang era-era zaman dulu ya, anak-anak kampus itu masih ingat sama G-Fest ya kan. Nah, Jakarta International Film Festival. Nah, itu saya terlibat tuh di situ. Nah, di situ beberapa teman akhirnya kita inisiasi membuat sebuah komunitas namanya Meja Merah Production. Nah, markasnya di ISIP itu. Bikinlah kita karya, bikin apa segala macam, film, akhirnya jadi film. Film itu akhirnya lolos dari berapa ribu ya, 3.000 kalau nggak salah, sampai ke 50 besar itu kan. Masih ingat banget. Saya bareng saat itu bersama Mas Rudi Gajah Mada. Rudi Gajah Mada dia IKJ tahun 98, sekarang dia di Metro TV jadi kepala yang Eagle Award ya kalau nggak salah dia. Itu angkatannya ya? Angkatan itu kan dia. Nah, bukan seangkatan Andi F. Noya? Andi F. Noya itu dia lebih senior kita kan. Senior, oke. Nah, kalau ISIP kan identik dengan ini kan? Dengan kewartawanan. Iya, kewartawanan. Ya, itu. Kenapa nggak lari ke wartawan? Menurut saya mungkin sudah banyak kan ya, karena semuanya jurnalistik. Tapi kalau saya di situ di ISIP ada jurusan komunikasi, saya pilihnya periklanan. Jadi akhirnya masuk ke wilayah periklanan itu. Dari awal saya lulus ISIP belum pernah jadi wartawan, tapi teman-teman wartawan, alhamdulillah ibaratnya teman-teman sejawat ya masih kan, banyak. terkenalnya ISIP itu wartawan. Nah, dari perjalanan itulah masuk ke bikin komunitas film dari luar, akhirnya bikin komunitas Auvi-Pro ini audiovisual production ya kan, di kampus, jadi UKM ibaratnya. Jadi bikin aja dulu, ngalir aja dulu ya kan. Nah, untuk belum ada target ya. Ini belum ada target apapun. Belum ada target apapun. Yang penting kita bikin karya aja dulu. Nah, ya, mungkin saya juga sedikit ya izin ibaratnya mendoakan almarhum teman saya Reza Farinda yang salah satu pendiri UKM Auvi-Pro yang baru wafat kurang lebih 2 minggu lalu, 10 hari lalu ya. Semoga beliau diterima di sisi Allah. Amin. Dan semua amal ibadahnya diterima Allah. Nah,
itu salah satu perjalanan dengan salah satu perjalanan di kampus, di luar kampus juga. Akhirnya dengan saya aktif di mana satu sanggar Mahagenta. Mahagenta itu standar kesenian tradisional Indonesia, alat-alat musik yang penuh dengan, di situ ada semua alat-alat tradisional yang ada di Indonesia, alat musiknya. Ada apa ibaratnya gender, ada kendang, ada sasando, ada tifa, ada dok-dok, ada ibaratnya ya alat-alat musik yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. Nah di situ saya aktif di situ sebagai manajemen di situ kan. Nah perjalanan itu dari film ke wilayah kesenian, akhirnya ketemu di situ sudut-sudut ruang diskusi di situ kan. Sampai ya ketemu teman-teman dulu, siapa pendirinya Ruang Rupa dulu, Mas Ade, ada Mas Batman, ya, awal-awal, cuman ibaratnya kalau saya lebih fokusnya ke wilayah yang ibaratnya ke seni tradisionalnya kan, gitu kan. Nah perjalanan-perjalanan itu membuat saya ngelihat bahwasanya dunia kreatif itu sangat luas kan Mas. Jadi dulu waktu di GFest saya nonton film tuh hampir setiap hari itu tiga film. Film dari Iran yang nggak pernah kita lihat, film dari Prancis, film dari Turki yang ibaratnya wah, film yang kita tahu kan cuma lama ini cuma film Indonesia aja kan. Dan zaman itu orang untuk nonton film-film dari Eropa, dari luar ya, dari Timur Tengah itu susah banget. Cuma hanya ada di GFest Jakarta International Festival. Di situ ada Bu Santi Harmen, Salto Production, sama Natasha De Villers itu sebagai ibaratnya penggagasnya, foundernya kan. Nah, dari perjalanan di film itu, perjalanan di mana, di kampus, di luar, dan bahkan di kesenian itu kan, akhirnya terlihat ada satu di gambaran kita tuh, bahwasanya sebagai anak muda zaman itu ya, oh Indonesia ini benar-benar luar biasa kaya zaman itu kan. Artinya ini baru yang dilihat di depan mata, bagaimana di pusatnya disebar segala macam itu. Nah, ditambah lagi pada saat saya setelah lulus dari ISIP masuk ke PH, kelilinglah kita bikin syuting dokumenter itu kan ke seluruh tempat-tempat kebudayaan, baik candi, baik itu tempat-tempat macam-macam. Nah itu akhirnya terkumpullah satu semacam bahwasanya ini Indonesia ini keren banget, luar biasa banget, luas banget, ya kan. Namun memang kita ngelihat bahwasanya kejayaan, kebesaran, kekayaan, khasanah Indonesia ini belum tertampil dengan entertainment menarik. Itu ya, meskipun sudah banyak pihak ibaratnya sudah melakukan itu, dibuatlah program-program di TV-TV sudah banyak ya kan. Ada yang dokumenter, ada yang bentuknya travel show, ada yang bentuknya magazine, ada yang bentuknya macam-macam news ya kan. Dan di situ banyak banget. Ya itu dia. Namun ibaratnya ada satu hal nih yang ibaratnya mungkin nggak semua orang bisa bonding, artinya bisa menjadi itu sebuah kehausan atau sebuah rasa laparnya mereka yang ibarat ingin tahu Indonesia kan, karena daya tariknya sedikit, message-nya adalah di situ masuk ke bisnis ya kan, pasti bisnis itu ada. Justru yang ibaratnya sifatnya idealis kadang-kadang secara bisnis itu agak bertolak belakangan maksudnya itu disampingkan. Di zaman itu ya, waktu itu kita bikin syuting bahkan bikin 120 dokumenter. Saya waktu itu di sebuah PH Double Vision Indonesia namanya, ya itu programnya untuk ke Astro TV. Kita bikin syuting tapi yang tayang buat luar itu kan, yang punya luar tuh asetnya tuh kan. Zaman itu belum ada tuh ibaratnya zamannya Trans TV bikin My Trip Adventure lah segala macam, belum ada. Itu justru orang luar itu bikin. Artinya kita syuting kemana-mana, baik ke Cibulan, ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah itu ibaratnya ya kita syuting sebagai pekerja kan, tapi ownernya aset itu yang punya orang-orang Malaysia, orang-orang luar. Nggak apa-apa karena memang industri secara bisnis oke ya kan, tapi kita mungkin sebagai lihat lama-lama ya juga ya ini kita luar biasa. Tapi dari perjalanan itulah yang akhirnya membuat terbuka lebarnya ibaratnya mindset kita kan bahwa oh inilah Indonesia. Nah, alhamdulillah ternyata perkembangan Indonesia secara TV makin berkembang, muncul TV-TV swasta. Zaman itu kan TV swasta baru muncul 2004 ya kalau nggak salah, Trans TV atau 2002 ya apa. Nah itu akhirnya banyak 2010-an baru 2008 seksi banget ya kalau orang kerja di TV kan, 2005 lah kalau nggak salah. Nah muncullah program-program, tapi program-program itu tidak, itu dia punya sesuatu yang memang
nilai-nilai itu yang kebangsaan itu yang kita lihat kan. Kadang para kreator, saya lama di dunia kreatif ini kan, film, bikin program apapun, mau bikin program ibaratnya masak, mau bikin drama, mau bikin program horor, ya kan, mau bikin program maaf tanda kutip seksi-seksian zaman itu ya kan, mau bikin program anak segala macam, semuanya buat bisnis, tapi nggak ada yang ibaratnya ada satu message pesan-pesan yang bisa didapat di situ kan. Nah, bahkan saya pernah nulis film layar lebar, pernah nulis FTV, pernah nulis sinetron ya kan. Ya karena bentuknya adalah sebuah industri, ya mau nggak mau memang message itu memang sangat minim lah untuk ruang itu masuk, apalagi ruang untuk jati diri bangsa itu. Nah, disitulah perjalanan saya masuk di PH, ya kan, melihat ada satu kegelisahan besar bahwasanya Indonesia ini sangat luar biasa, dan di dalam kita lihat ada satu bentuk retakan kosong, ada satu bentuk masalah, problem mungkin ya orang udah dilihat sebenarnya. Contoh sangat nyata kan, di pasar tradisional di Indonesia ini nggak ada yang namanya icon dari Indonesia kan. Kita lihat mungkin sampai sekarang itu zaman saya tuh tahun 2008, 2009, 2010 itu kan, Doraemon lah, apa dari luar yang ibaratnya contoh deh di tas-tas anak-anak ya, di tempat pensil itu nggak ada yang dari Indonesia. Itu yang sebenarnya ini Indonesia nggak ada ya tokoh-tokoh hero-nya, meskipun Indonesia sudah pernah ada yang namanya punya Unyil, punya apa-apa, tapi tidak ada yang benar-benar bisa hadir di setiap permukaan elemen itu. Itu satu bentuk kenyataan. Ya, dan mungkin sampai sekarang juga masih, ya kan. Nah, ada juga di TV Indonesia ibaratnya, kalau saya karena masih saat itu ya terlibat di dalam produksi itu, saya melihat bahwasanya ada ruang kosong, bahwasanya tayangan-tayangan ini ibaratnya memiliki ruang yang ibaratnya bisa langsung masuk, terutama tayangan-tayangan dari luar. Contoh banget Ipin Upin ya kan. Di tahun 2011, saya ingat banget itu 2012. Saya punya ibaratnya punya temennya anak saya ini, itu ngomong Malaysia, fasih banget. Padahal dia nggak pernah ke Malaysia, nggak pernah belajar bahasa Malaysia, nggak ada keluarga Malaysia juga. Dari itu TV, ya kan. Nah, artinya Ipin Upin itu kalau nggak salah 2014-2015an itu kan masih banget ya. Ipin Upin itu. Nah, Indonesia yang besar banget yang kayak nilai-nilai itu, kayaknya kok kita masih jauh ya kan. Nah, disitulah akhirnya muncul ide konsep yang ibaratnya saya riset dulu, ibaratnya saya bikin hipotesa sendiri bahwasanya ini Indonesia butuh ini nih. Akhirnya lahirnya adalah Patreon ini, Patriot Nusantara. Patreon ini adalah sebuah harapan bahwasanya untuk membangun sebuah karya-karya yang memang marketable, yang memang menjadi kebutuhan masyarakat, tapi juga punya message-message yang ada sampai sekarang. Tetap ada nilai industrinya. Nilai industrinya itu utama, tetap nilai industri. Tapi yang pasti adalah ada pesan-pesan cinta tanah air, kebangsaan, memiliki ada gambaran kebudayaan kita yang luas, memiliki nilai pendidikan, dan juga ada etika di situ yang bisa dicontoh di dalam film. Nah, Mas Aceh nih, ini kan berangkat dari kegelisahan melihat Indonesia yang begitu besar, kaya, tapi kok yang ada produk-produk luar negeri yang belum tentu budayanya sama dengan budaya kita. Betul. Akhirnya Mas Aceh punya konsep, bikin juga untuk semacam satu karakter animasi yang bisa menggambarkan Indonesia. Nah, seperti apa sih itu konsep? Ya, konsep Patreon ini berdasarkan dari metaforanya Indonesia. Metafora dalam arti mewakili apa yang bangsa kita punya saat ini, yaitu adalah kekayaan seni budaya yang begitu luas, ya kan, dan kepulauan-kepulauan kita yang benar-benar tersebar, ada jumlahnya ribuan. Nah, Patreon ini adalah sebuah simbol anak negeri yang ingin membuat karya yang memiliki identitas jati diri bangsa. Dan bentuknya adalah superhero, superhero Nusantara, superhero yang berasal dari kepulauan-kepulauan besar Nusantara. Ada yang dari kepulauan Jawa, ada kepulauan Sumatera, kepulauan Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan seluruhnya. Tapi yang kita utamakan di awal adalah pulau-pulau besar ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mereka yang ada di pulau-pulau besar ini
mereka anak-anak terutama, oh ya ada superhero dari Kalimantan, oh ya ada superhero dari Papua, oh ada superhero, dan mereka bersatu untuk menjaga Nusantara ini dari serangan asing. Itu premis besarnya seperti itu. Nah, dalam konsepnya Patriot adalah ibaratnya utamanya dari dunia ini adalah sebagai pasak buminya planet bumi. Kalau Nusantara hancur, ya bumi pun akan hancur. Dan cerita ini yang menjadi dasar utamanya ibaratnya perang besar antara Nusantara dan juga perang dunia. Dan itu jujur ini bukan hanya saya pribadi, juga untuk melihat bahwasanya banyak orang-orang ingin membuat superhero yang sifatnya lokal. Sudah banyak orang juga yang saya temui, dan kalau bisa dilihat di historical data aset, orang-orang yang seperti saya ini jumlahnya mungkin ribuan juga. Iya, yang ibaratnya ingin membangun sebuah bentuk icon, yaitu superhero karakter yang mewakili di Nusantara. Bahkan dulu kan juga ada juga Gatot Kaca, ada Gundala juga. Ada bedanya apa nih ya sama karakternya? Bedanya kalau Gundala ya memang sudah pernah dibuat di tahun kurang lebih 80-an ya, 70-an. Ya, sempat terkenal itu. Tahun 70-an bahkan 80-an, tapi ibaratnya mungkin saya lahir di 80-an, tapi saya sempat tahu Gundala. Cuman akhirnya hilang di tahun 90-an, akhirnya muncul lagi di tahun ini ya. Nah, bedanya adalah ya kalau Patreon ini dia lebih ke simbol, lebih ke icon yang mewakili Indonesia secara sederhana, tapi juga punya tampilan yang benar-benar kekinian dan bisa, oh ya ini Nusantara. Seperti itu. Berapa karakter? Ada 8 karakter. 8 ya. 8 karakter ini. Bisa disebutkan nggak namanya apa? Namanya pertama adalah Kuna. Kuna ini adalah Patreon dari Jawa. Ada Kuna. Kenapa Kuna? Kuna ini adalah simbol dari kunang-kunang. Oke. Kunang-kunang ini yang sebuah serangga yang ada di Indonesia umumnya kan, jadi punya cahaya. Nah, kekuatannya adalah cahaya untuk si kunang-kunang ini. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua adalah Taran. Taran ini dari Sumatera. Ya, Taran ini ibaratnya mereka punya simbol besar yang ibaratnya dia menjaga satu kepulauan Sumatera itu semua. Jadi bahasa-bahasa daerahnya, bahasa semua apa yang khasana yang ada di Sumatera itu diwakili oleh Taran ini, tapi secara ibaratnya yang entertaining. Yang berikutnya ada dari Kalimantan, namanya Sanu. Ya, Sanu ini dia ibaratnya superhero yang mewakili Kalimantan. Nah, kepulauan Kalimantan besar ya, ibaratnya. Dan berikutnya adalah yang keempat adalah Arun, dia mewakili Sulawesi. Sulawesi ini mewakili Patreon yang menjaga perairan Nusantara. Kalau dulu kita kenal, pulau saya ada juga nih superhero. Dulu, Sulawesi. Dulu kalau kita kenal ibaratnya nenek moyang kita seorang pelaut, ya ini ada di Arun mewakili, ibaratnya seperti itu. Ada juga yang ibaratnya dari Papua. Namanya Kabi. Ya. Kabi ini dia menjaga ibaratnya sebagai patron dari Papua. Ada yang dari Bali, patron namanya Asta. Ya, dia menjadi perwakilan dari ibaratnya Pulau Bali. Ada juga yang mungkin lokal konten ke ibu kota, kita ambil yang Kota Medan, dia perwakilan dari Betawi, yaitu patron dari namanya sebutnya adalah Wabu. Nah, mereka ini bersatu padu untuk menjaga Nusantara. 7 itu ya? 7. Satunya lagi adalah mereka Patreon yang mewakili yang pulau-pulau kecil. Ya, mereka Atlantisnya. Patreon Atlantis. Patreon Atlantis ibaratnya dia Patreon yang antagonisnya, tapi dia akan twist kembali menjadi Patreon Nusantaranya seperti itu. Oke, bocorannya gitu. Bocorannya seperti itu. Nah, lebih jelasnya nanti. Nonton filmnya, baca novelnya, dan juga lihat komiknya. Karena ini ceritanya semenarik itu. Panjang gitu ya. Dan cerita Patreon ini adalah cerita yang ibaratnya mengambil dari historical secara inspirasinya, dari sejarah. Ada latar belakang sejarahnya. Dari sejarahnya, tapi kita kemas dengan secara fiksi yang modern juga. Ada nilai-nilai budaya di situ, ada nilai khasana-khasana, simbol-simbol apapun yang ada di situ, yang kita pengen tampilkan Nusantara secara indah dalam kondisi saat ini untuk generasi anak-anak masa depan, bahwasanya mereka mencintai Indonesia dengan Nusantara yang besarnya ini, dan juga mereka mengagumi dengan
benar-benar rasa yang sangat-sangat penuh rasa syukur seperti itu sih. Nah itu. Gini, kenapa menggunakan sarana animasi? Kenapa nggak pakai buku saja atau misalnya sarana-sarana yang lain untuk menyampaikan ke generasi sekarang? Nilai-nilai cinta tanah air itu kenapa nggak disampaikan melalui saluran yang lain? Harus pakai animasi. Ya, animasi adalah bagian dari produk audiovisual juga kan, ibarat tayangan itu kan. Dan salah satu propaganda yang sangat efektif yaitu lewat film. Film itu ada film animasi dan animasi juga. Nah, dengan adanya film animasi ataupun bisa kita sebut ada medium lain itu serial animasi ya kan. Nah, animasi ini memiliki satu daya tarik yang cukup tinggi khususnya di anak-anak yang mereka, dan dia punya masa yang ibaratnya long lasting. Ibaratnya bisa panjang. Bisa dibilang ibaratnya, kalau ibaratnya tokohnya anak-anak ya anak-anak ini nggak akan jadi tua kan, maksudnya. Seperti halnya kalau film yang live action drama ya, ini 10 tahun kemudian anak-anaknya udah lebih tua itu kan. Tapi kalau animasi itu ibaratnya ya secara kelebihannya seperti itu, salah satu kelebihannya. Tapi dia juga punya daya tarik yang secara imajinatif, punya sisi emosional juga psikologis yang sangat kuat untuk lebih cepat masuk ke anak-anak, seperti itu sih. Artinya gini, Patreon itu tidak hanya menggunakan sarana animasi ya, dia juga akan menggunakan sarana-sarana yang lain untuk memperkenalkan konsep besarnya tadi ya, cinta tanah air, ya kan? Apa aja selain animator itu apa? Animasi. Yang pasti yang sedang kita siapkan itu adalah film yang live actionnya. Ada. Film live actionnya, ada komiknya, ada komik novelnya, ya, dan ada bahkan level yang ibarat sederhana di animasi itu adalah motion graphic ya, ibaratnya kita juga bikin itu untuk bisa masuk ke semua market yang ada. Selebihnya ya kita seluruh program yang ini kita akan buat secara bertahap, secara masuk gitu ya. Seperti itu. Dan ibaratnya menginternalisasi anak-anak ini biar cinta ya sama. Iya, tujuan besarnya itu kan? Tujuan Patreon ini adalah mempertahankan ibaratnya membangun kembali karakter bangsa Indonesia yang sudah mulai luntur, dan mempererat dan memperkuat persatuan-kesatuan Indonesia yang saat ini dengan zaman ini sangat mudah rentan untuk terpecah belah. Nah, Patreon hadir untuk supaya ke anak-anak Indonesia, terutama mereka nanti akan menjadi pemimpin masa depan, mereka kuat terhadap persatuan Indonesia, dan terutama juga dengan karakter mereka menjadi karakter Indonesia yang seperti apa, yang punya budi pekerti luhur, punya kayak adab, etika, dan punya tujuan murni besar, yaitu dengan membangun Indonesia ini secara kuat dan juga besar. Seperti itu sih Mas. Namun kan itu kan nggak mudah ya. Maksudnya kan itu sepertinya panjang tuh kan. Impiannya besar dan ini pasti jangka panjang. Ya kan, pasti akan menghadapi kendala-kendala kan di lapangan pasti tentunya ya kan, mengenai mungkin pembiayaan atau ide-ide lanjutan biar ini terus-menerus ada kan, ya kan. Nah itu seperti apa tantangannya untuk bisa menggolkan tadi? Ya, tantangannya adalah kita lebih untuk memulainya. Mulai dulu. Mulai dulu. Kayak Kalau nggak ada kemauan untuk memulainya. Kita tahu ya. Iya. Kita mulai, kita hadir, kita menjalannya dengan kesadaran utuh, dengan tujuan jelas, dengan keikhlasan, dan juga dengan harapan untuk bisa berkolaborasi dengan semua elemen. Kolaborasi secara win-win. Solution. Bukan hanya sisi idealis yang kita tampilkan, juga bisnis ekonomisnya juga. Dan itu akan dengan sendirinya, kalau saya pribadi ibarat ada sebuah istilah yang saya ambil dari Bang Pai Burman, adalah Pai Burman ini kan mantan dari anggota Selang itu kan, sempat kita berdiskusi. Saya suka banget dengan konsepnya adalah mekanisme semesta. Nah, Patreon ini adalah mekanismenya semestanya. Jadi tadi pertanyaan buat saya, dengan bentuk dukungan dari semua pihak memang tidak mudah, tapi dengan satu belief, keyakinan yang dan nawa itu yang ibaratnya dimulai dengan tadi yang di awal tadi 2002 itu, ini kita ingin membuat karya yang memiliki satu idealisme yang terhadap bangsa ini sustainable, panjang, dan ada jariahnya ke depan. Bahkan kita udah nggak ada, kita tetap karya itu tetap ada, yang kita harapkan seperti itu. Semua seniman mungkin punya akan visi, semua orang pengen punya visi seperti itu, ya kan. Soal
perjalanan seperti apa, biar Tuhan yang ibaratnya berkarya saja dengan yang terbaik. Berharap nanti mestakung semesta mendukung. Iya kan? Dengan harapan yang pastinya Tuhan mendukung kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan ibaratnya. Ini proyek jangka panjang loh. Ini jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Iya. Jadi ibaratnya ya goal kita sih Patron ini lebih dari more than 100 years sampai 2145 ya kan. Nah, kalau misalnya satu role model nih yang ingin diharapkan Patreon ini setenar siapa? Kalau animator? Kalau Disney siapa? Kalau ya seperti Avenger ya. Ibaratnya udah mengglobal di seluruh dunia ya. Jadi role ininya ya. Satu benchmark-nya lah ibaratnya. Satu benchmark di mana ini Indonesia nih besar nih kayaknya kan. Besar banget, punya setiap daerah itu punya storytelling, punya cerita, punya icon yang memang menjadi panutan. Ya kan ibaratnya seperti itu. Punya nilai-nilai luhur yang ada di situ kan. Nah, Patreon ini akan menjadi sebuah etalase dari cerita-cerita yang ada di Indonesia. Bahkan simbol-simbol baru kemudian dari 8 karakter Patreon ini bisa nanti akan bertambah menjadi bisa sesuai dengan jumlah mungkin kota madianya, dan itu yang akan hadir. Karena mereka yang akan tumbuh dan akan menumbuhkan Patreon ini lebih luas lagi kan. Nah, inilah Patreon ini hadir untuk memberi manfaat besar terhadap bangsa Indonesia dan memerlukan satu sinergi yang besar juga, kolaborasi yang besar juga, dan menjadi bentuk yang pertama adalah nawaitu dan manfaat itu yang menjadi kita utamakan juga. Nawaitu pertama kita ya kita ingin menjadikan superhero Indonesia ini menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia dan juga global ya kan, yang punya identitas Nusantara dan punya nilai ekonomi, dan juga manfaatnya itu juga berdampak terhadap bukan hanya bisnis tapi juga berdampak terhadap sebuah tingkah laku anak-anak masa depan. Tapi kan nggak nawaitu aja kan? Nggak cukup nawaitu. Tapi setidaknya nawaitu ini paling tidak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan sudah punya ini rancangan-rancangan. Iya. Ya kan, step by stepnya gitu kan. Nawaitu udah oke, tapi secara stepnya nih 5 tahun ke depan Patreon sudah seperti ini, langkahnya seperti sudah ada kan? Iya, rancangan seperti sudah itu. Sudah ada. Kita mengalir, itu ibaratnya kita berusaha yang terbaik, ikhtiar semampu kita, semaksimal kita, dan juga ya hasil akhir itu biar Allah yang menentukan. Yang pasti nawaitu kita ini bukan untuk kita. Patreon ini bukan hanya untuk kita, tapi Patreon ini untuk semua, dan Patreon butuh semua orang yang ibaratnya yang percaya dengan Indonesia yang besar, percaya Indonesia yang persatuannya kuat dan punya karakter yang kuat. Sekarang kan Gen Z saat ini kan kritis nih. Iya, kritis banget. Kritis kan, maksudnya dia bisa menilai ini good quality atau enggak. Nah, seperti yang baru-baru ini kan, yang lagi pernah viral, ada satu animator yang melempar ke sebuah layar lebar, tapi mendapat kritikan. Nah, kira-kira kalau misalnya seperti itu, siap nggak? Kalau pribadinya Patreon, jadi Patreon ini ya siap kita. Artinya siap aja. Karena gini, dengan kritikan itu akan menjadi sebuah semacam masukan ya. Artinya kita membuka diri dalam arti termasuk film yang mungkin tadi Mas bilang nggak usah disebutin namanya. Film Indonesia apapun itu bentuknya, dan kita kena kritikan pedas. Kritikan pedas, dan menurut saya kita perlu dukung mereka. Dukung ya. Bukan hanya Indonesia ini ibaratnya macam perspektif yang ibaratnya ada disebarkan. Nah, perspektif mana itu yang menurut saya dasarnya yang penting adalah bagi saya adalah mereka sudah membuat dan bergerak memulai sesuatu dan sudah harus dihargai. Dan harus dihargai, dan mereka ibaratnya tidak memerlukan kasarnya ibaratnya ini apa namanya cacian apapun, justru ibaratnya dengan adanya mereka ini justru kita ibaratnya Indonesia itu luas ya. Luas itu kualitas itu mungkin itulah adalah style mereka bagi mereka ya. Itu style mereka, bukan bicara kualitas lagi, mungkin ini style mereka yang mereka pilih ya kan. Karena bicara kualitas itu menjadi utamanya, tapi bicara tujuan utamanya dia memperkenalkan Indonesia dengan dengan gaya mereka dinilai mungkin kualitasnya kurang masuk ya kan. Tapi buat saya itu adalah sebuah hal yang luar biasa juga sih, Mas. Karena ada energi ya sebenarnya yang dibikin ya, waktu, tenaga, pikiran itu ya. Tapi ya catatan buat netizen juga gitu. Maksudnya kalau ngelihat karya, ya tolong dihargai gitu ya. Kritik boleh tapi membangun. Tapi ya namanya kritik ya biasanya menyakitkan ya. Menyakitkan ya. Tapi kalau buat
insan seniman ya, tentunya dia udah siap kan mendapat kritikan-kritikan. Karena kan netizen ini sekarang bisa membandingkan, gitu, misalnya animasi dari luar, gitu kan, Disney segala macam dengan begitu hebatnya, kemudian Patreon dengan karyanya, gitu kan. Nah kira-kira udah bisa bersaing nggak dengan produk animasi dari luar? Kalau saat ini kita sudah bisa bersaing. Bisa ya? Patreon dan juga industri di animasi 2D, 3D Indonesia ini sendiri juga sudah bersaing, dan Patreon ini memiliki ekosistem juga. Ekosistem yang ibaratnya secara kualitas sudah setaraf dengan ibaratnya internasional ya Mas ya. Dan itu adalah satu bentuk perjalanan kita yang memang kita bangun sejak 15 tahun lalu. Jadi ada ekosistem yang terbentuk dalam journey perjalanan kita. Meskipun Patreon baru hadir beberapa bulan secara media, tapi senyapnya Patreon perjalanan tumbuh di bawah tanahnya itu sudah lama. Artinya kita baru muncul soft launchingnya 2 bulan yang lalu. 2 bulan lalu di bulan Juni. Tanggal 11 Juni. Sudah mendapat dukungan dari, alhamdulillah sudah dapat dukungan dari beberapa pihak, dari pemerintah, dari swasta, dari sponsor bahkan. Dan yang kita juga ada satu kegiatan aktivasi yang kita ingin lakukan terus ya ke sekolah-sekolah yang ibaratnya untuk memberikan gambaran bahwasanya inilah superhero Nusantara yang membawa misi memperkenalkan kekayaan Indonesia dengan cara entertaining seperti itu. Kita juga melakukan itu. Kalau sampai memperkenalkan itu, ada nggak rencananya misalnya sampai sekian bulan nih kita roadshow, setelah itu action udah langsung production? Iya. Ada nggak itu? Ada. Jadi itu dia. Dengan ada plan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya kita sudah siapkan. Film bukan hal yang dibuat sehari langsung jadi kan. Ada ibaratnya itu adalah jangka panjang. Tapi kita sudah mulai proses membuat itu. Jangka mediumnya adalah kita dengan program kolaborasi dengan pihak-pihak luar, dan jangka shortnya adalah kita ada karya yang mau kita tampilkan nanti ke publik yang sudah siap. Nanti tunggu tanggal mainnya dan ibaratnya ini satu hal yang bocorannya dari bulan apa gitu maksudnya? Kurang lebih bulan September. Kelas 1 bulan lagi, 1-2 bulan lagi ya. Tahun ini. Karya-karya kita yang nanti akan kita mulai dari bertahap. Satu persatu kita akan tampilkan. Ayo kita kasih satu, kita kasih dua, jangan 3. Langsung dikeluarin. Nanti nggak penasaran. Jadi satu dulu, selanjutnya ini. Dan itu ya berharap mendapatkan yang respon positif, dan juga secara ibaratnya tanpa sadar ibaratnya mereka juga menyebarkan spirit Patreon ini juga gitu kan. Yang paling penting kan kementeriannya. Ya, Kementerian Ekraf. Kementerian Ekraf alhamdulillah sudah mendukung waktu kita mendukung, bukan hanya dukungan ucapan ya. Ya, tentunya itu. Ini Indonesia ini negara kaya. Masa sih nggak bisa membuat karakter yang seperti luaran sana kan gitu. Iya, betul Mas. Kan? Indonesia kaya. Ya itu sangat ibaratnya mereka alhamdulillah antusias banget dengan kita Patreon, dan berharap kita juga bisa Patreon ini dikenal luas dengan produk-produknya seperti itu. Ya, ini kan dibalik satu impian besar, gitu kan, karya besar, pasti ada dong di belakangnya Mas Aceh ini kan, orang-orang kreatif tentunya. Iya, betul. Bisa nggak disebutin siapa aja di belakang Mas Aceh ini yang oke lah otaknya Mas Aceh, tapi tim kreatifnya di belakang ini? Iya, alhamdulillah ada salah satu tim kita ini adalah orang yang sudah lama juga di industri animasi hiburan ya, dan saya nggak bisa sebut nama karena inisialnya aja RSS. Itu ada di sosmed kita ya kan, tapi itu bisa dicari, tapi saya mungkin suatu saat akan muncul, diperkenalkan gitu kan. Dan yang pastinya bikin penasaran nih siapa di belakang di belakangnya. Dan juga ada satu ekosistem kita yang ibaratnya mereka yang sudah membuat terlibat lama di film-film besar di Indonesia juga, yang ibaratnya yang dalam ekosistem kita ini. Nah, makanya kita menjadi satu kesatuan bentuk
ekosistem yang saling support di situ. Jadi Patreon ini nggak bisa dia sekedar sebuah hanya produk, tapi adalah ekosistem di bawahnya, di belakangnya di situ. Kita ada elemen guru, kita dari elemen para kreator animasi 3D, para insan perfilman juga ada, para penulis juga ada, para event organizer, bahkan orang-orang yang di luar itu elemen-elemen lain ya, penopang-penopangnya. Contoh misalkan dalam sisi ini ya, industri lain yang retail bahkan itu kan kita juga ada, karena UMKM maksudnya itu kan juga ada yang kita akan bersinergi ke depan bersama-sama itu. Nah, jadi suatu saat Patreon ini seperti ini ya impiannya ketika Gen Z atau Gen Alpha ngebuka handphone tuh udah yang muncul Patreon. Iya, muncul Patreon. Ya kan selama ini kan yang muncul apa gitu. Iya, betul. Terima kasih Pak. Itu gambar sederhana seperti itu. Gitu kan. Bahkan kita berharap wajib didukung tuh. Wajib didukung. Bahkan kita berharap tujuan kita gambarannya adalah ibaratnya nih pernak-perniknya Patreon itu ada di setiap kamar anak-anak Indonesia. Itu adalah impian kita semua ini. Mulianya seperti itu. Kan? Artinya kalau sudah masuk ke situ, di kamar anak-anak Indonesia, apapun itu, entah itu posternya, entah jam dindingnya, entah itu apanya, segala macam. Wah, itu artinya pada sudah itu masuk. Kalau udah sampai di titik itu ya, kecintaan anak-anak bangsa Indonesia itu gitu ya, melalui internalisasi itu tadi ya. Iya, betul Mas. Ya, mohon ibaratnya mohon doanya dan dananya. Dan juga supportnya lebih banyak. Support ini ibaratnya bisa dari bentuk apapun, dari hati doa pun sebagai support, dari hal-hal kecil kita sangat ibaratnya support ini adalah sebuah wujud nyata yang sangat dibutuhkan buat kita Patreon dan juga mungkin orang-orang kreator lainnya seperti kita juga di Indonesia ini. Ya, artinya keywordnya adalah ini tidak murni industri ya. Tidak murni industri. Ada sisi spiritualnya juga kan? Ada spiritualnya. Ada nilai, ada sisi sejarahnya. Dan ada keinginan legacy, gitu kan? Iya, legacy kepada generasi mendatang. Gitu. Nah, terakhir mungkin apa nih yang harapan terbesarnya nih kepada penonton Asmen nih atau masyarakat luas? Ya, harapan apa yang Mas kembangkan? Harapan terbesarnya adalah mari kita sama-sama membawa misi Patreon, yaitu menyebarluaskan bahwasanya Indonesia yang besar itu harus terlihat utuh dan bisa dipahami oleh kita ya. Maksudnya dengan Patreon ini menjadi satu simbol bentuk bahwa yang jelas, yang terlihat dan masuk ke dalam setiap mindset orang itu yang kita harapkan bahwa Patreon menjadi top of mind-nya di masyarakat Indonesia bahkan di dunia global dengan kita bersama-sama ibaratnya saling support dalam bentuk apapun itunya. Yang pastinya industri, idealisme dan juga bisnis sustainable itu perlu dirawat bersama-sama juga. Didukung itu juga. Meskipun tidak mudah ya, Mas. Ya, tidak mudah. Semua tapi nothing impossible. Nothing is possible. Semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Bismillah. Demikian ya, kita dengar cerita dari Mas Iksan, Mas Aceh. Kita doakan semoga impiannya bisa terwujud. Ya kan, Mas? Ya, terima kasih banyak Mas Hatta atas doanya. Demikian Asmen Talk Ceritain Aja. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Salam. Mas, gini dulu Mas. Baru salam. Siap. Ini salam Patreon begini. Patreon. Begini matiin kan? Gimana Mas? Ini Mas. Patreon. Ya, Patreon. Patreon butuh kalian. Butuh kalian. Ulang. Patreon butuh kalian. 1, 2, 3. Patreon butuh kalian. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, mari kita membangun bangsa Indonesia bersama Patreon. Patriot Nusantara. Ikuti sosial media Patreon, Instagram, TikTok, dan juga di YouTube. Nantikan kehadiran produk-produk Patreon di seluruh media yang ada di Indonesia ini. Patreon butuh kalian.